Contoh seperti ini, misalnya ada 2H+, tapi kalian cuma nulisnya H+ saja, otomatis salah semua. Ya, tolong disiapkan. Habis ini saya akan menjelaskan sel elektrolisis. Mungkin disiapkan catatannya kalau perlu mencatat. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan dulu. Ini saya langsung ke contoh soal aja biar gak bingung. Saya ke contoh soal nomor 1. Nah, pertanyaannya hanya satu kalimat ini, tapi seringkali salah. Tentukan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan elektrode grafit. Di sini kita bedakan. Ada yang namanya katode, ada yang namanya anode. Kalau di elektrolisis, katode juga tetap reduksi, anode oksidasi, karet dan anoks tetap. Bedanya dengan sel volta adalah tandanya. Kemarin kalau di katode sel volta bermuatan apa? Positif. Positif, anode negatif. Tapi kalau di elektrolisis ini berkebalikan. Ini negatif, ini positif. Tapi tetap karet dan anoks. Katode reduksi, anode oksidasi. Nah, cara kerjanya adalah kalian harus bisa menentukan dia kation dan anion. Contoh seperti ini. Kan yang namanya reaksi pasti ada dua. Katode dan anode. Sampai bawah kelihatan potong ya. Sedikit. Nah, sekarang perhatikan. Reaksi yang pertama di katode. Berarti kalian fokus di katode sekarang. Katode harus melihat kationnya. Oh, kation di sini ada yang namanya larutan, ada yang namanya lalehan dan lemburan. Karena di soal yang diketahui larutan, maka kita harus melihatnya nafas. Jika dia misalkan lalehan dari NaCl, maka kita lihatnya yang bagian bawah ini. Paham? Saya jelaskan satu-satu. Sekarang larutan, berarti fokus kita di bagian larutan. Larutan, ternyata kita harus melihat kation. Yang namanya kation berarti bermuatan positif. NaCl, kalau diuraikan menjadi Na+ dan Cl-. Berarti karena kation, ingat, kation muatan positif, anion negatif. Kationnya Na+. Na+ masuk di bagian H+, atau 1A2A ini atau di logam lain. Harus dicocokkan. Oh, ternyata Na+ bukan bagian H+. Na termasuk di golongan berapa? Na 1A. 1A. Kita lihat yang bagian tengah ini. Kalau misalkan 1A itu apa? Pinaka. 2A, baca surat. Seperti itu. Maka kita harus tahu 1A unsurnya apa aja, 2A apa aja. Karena Na dia di bagian golongan 1A, maka kita lihat yang ini. Maka jawabannya adalah apa? Silakan dibuktikan. 2H2O ditambah 2E menjadi 2O- ditambah H2. Paham sampai sini? Paham. Sekarang di bagian anode saya lanjutkan dulu. Di bagian anode kita lihat anode ternyata ada bagian inert dan tak inert. Inert di sini sudah ada
tulisannya di situ PT, AU dan C. PT itu platina, AU emas, C itu karbon, tapi kadang di soal ditulisnya adalah grafit. Maka di soal ini boleh saya tambahkan C. Grafit itu karbon. Nah sekarang kita lihat pilihannya. Kalau di anode itu kita harus melihat elektrodenya. Elektrodenya ternyata grafit. Grafit termasuk inert atau tak inert? Oh, grafit itu C, maka kita harus lihat di inertnya. Saya ulangi lagi. Anode itu bagiannya inert dan tak inert. Kita lihat. Oh, grafit C, maka kita lihat yang bagian inert. Inert berarti kita harus melihat anionnya. Tadi NaCl itu terurai menjadi Na plus dan Cl min. Cl min kita lihat pilihannya ada O min, ada sisa asam, maupun ada O2 di sini. Saya tambahkan. Ternyata sisa asam ada oksi dan non-oksi. Oksi itu maksudnya ada O-nya. Oksi contohnya SO4 2 min. NO enggak kelihatan ya? Kelihatan yang dia. Di sini yang oksi kepotong. Sampai SO4 dulu. SO4 2 min, NO3 min, apalagi yang ada O-nya? Ada PO4 3 min. Coba perhatikan, kalian kan sudah bisa menguraikan, oh tadi Na plus dan Cl min. Apakah Cl min termasuk OH min? Nah, termasuk sisa asam. Nah, sekarang ingat, yang ada oksi itu berarti yang ada O-nya. SO4 2 min, NO3 min, PO4 3 min, atau mungkin senyawa lain yang ada O-nya. Karena non-oksi berarti tidak ada O-nya. Tadi kan Cl min berarti masuk di bagian ini. Di modul saya simbolkan sebagai X. X itu bisa FCl-BrI. Maka saya masukkan di sini apa isinya? Salah satu yang jawab, ayo. Bingung ya? Nah, tak ulangi ini. Anode harus melihat elektrodenya dulu. Inert atau tak inert? Kalau inert berarti kita harus melihat anion. Anion atau ion negatif. Saya buat catatan. Sekarang ion negatif, kamu kan bisa lihat. Oh, Cl min. Cl min masuk di OH min bukan? Contohnya kayak NaOH. NaOH kan ada OH min, maka yang dimasukkan adalah ini. Karena dia ada OH min. Karena dia Cl min, Cl, HCl, H2SO4 itu kan termasuk asam. Maka dimasukkan di sisa asam. Tinggal dilihat ada O atau tidak. Kalau ada O seperti ini, SO4 2 min, NO3 min maupun PO4 3 min kan ada O-nya. Maka kita langsung masukkan yang 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4E. Karena ini non-oksi berarti tidak ada O-nya. Berarti kalau saya punya Cl min masuk di sisa asam yang mana? Oksi atau non-oksi? Non-oksi. Non-oksi. Di sini kita ganti sebagai
Lihat ini, tinggal ganti senyawanya aja. Berarti 2 Cl min 2 Cl min menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. ya, selesai. Paham maksudnya? Ini kalau reaksi ini saya hapus, kalian bisa lihat di modul nggak? Biar bisa mengerjakan yang lain. Halo. Lebih baik di screenshot dulu. Maksud saya ini kan papanya nggak cukup. Kalau misalkan di bawah kan cuma 1 soal aja. Atau biarkan 1 soal gitu aja ya. Dan nomor 1 paham ya? Ya, paham Bu. Saya langsung di bawah aja. Kalau nggak paham boleh langsung tanya. Mic-nya dinyalakan. Soal yang kedua adalah relevan MBCL2. Atau misal ini saya ganti BR2. Nah, tetap kita kerjakan katode sendiri, anode sendiri. Katode berarti kita melihat di bagian atas, yang bawah jangan dilihat dulu biar gak bingung. Katode itu melihat dia larutan atau lelehan atau lemburan. Ternyata di soal adalah lelehan, maka kita perhatikan yang ini. Nah. Soalnya kurang di sini. Saya ulangi, lelehan berarti kita lihat yang bagian ini. L di sini itu maksudnya logam. Kalau kamu perhatikan di modul, itu tulisannya adalah kation yang mengalami reduksi. Kationnya apa di sini? Kalau Mg Br2 itu terurai menjadi Mg2 plus ditambah 2 Br. Kationnya adalah Mg2 plus, anionnya adalah Br. Karena tadi lelehan, berarti kita lihat dari sini. Kationnya di soal itu MgCl2, tapi saya coba yang Br2 ya. Nah, saya ulangi lagi. Lelehan MgBr2. Di sini lelehan yang dimaksud N ini adalah kation logamnya. Yang jadi kation yang mana? Mg-nya atau Br-nya? Kation. Mg. Berarti kita lihat LX plus, tinggal dilihat. Oh, karena ini Mg2 plus, ya berarti di sini Mg2 plus. X-nya kan digantikan 2. Artinya di sini melepaskan 2 elektron menjadi Mg. Nah, sekarang di bagian anode. Anode berarti tetap lihat dari inert dan tak inertnya. Ternyata grafit atau C berarti dia inert. Kalau inert harus melihat dari ion negatifnya. Ion negatif kan Br-. Berarti
dia masuk di non-oksi. Berarti isinya apa? Cl. 2 Bn menjadi Br2 ditambah 2E. Selesai. Nah, dari 1 sampai 2 ini yang mau tanya silakan sebelum saya lanjutkan soal yang lain. Karena kalau satu pola aja kalian nggak ngerti, nanti susah untuk kerja pola berikutnya. Mic-nya dinyalakan jika ingin bertanya. Ya ini anak-anak ngerti nggak? Oh, nggak ada suaranya. Ngerti. Ngerti ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap bisa loh. Atau saya kecepatan? Enggak, Bu. Nah, saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang soalnya adalah larutan FeCl2 dengan elektroda emas. Yang pertama adalah katode reduksi. Katodenya sekarang kalian lihat. Katode ternyata larutan, berarti kita harus lihat bagian yang atas. Kalau larutan berarti kita harus lihat kationnya. Dia H+, 1A, 2A, atau Al dan Sn, atau di logam lain. Sekarang kalau kalian lihat, FeCl2 itu terurai menjadi Fe2+ dan Cl-, 2Cl-. Kationnya berarti Fe2+. Fe2+ kalian lihat masuk di bagian mana? Ada 1, 2, 3 ini masuk di bagian yang mana? Fe2+. Logam lain. Logam lain. Jadi kalian harus ngerti sekali lagi. Dia termasuk 1A, 2A atau di logam lain. Kalau di logam lain berarti kita lihat yang ini. L-nya. Berarti karena tadi dia Fe2+, hati-hati. Di soal itu bisa jadi FeCl3. Bisa jadi FeCl2. Kalian harus lihat 3+ atau 2+ yang dipakai. Karena ini 2+, maka reaksinya adalah Fe2+ ditambah 2E karena dia melepaskan 2 elektron menjadi Fe. Sekarang misal di soal ini ada soal jebakan ini. FePO4.
PO4 ini kalau diuraikan menjadi apa? Fe3 Fe3 E3 plus plus tambah tambah PO4 3 min. PO4 3 min. Kalau kalian hafal PO4 itu berapa min, SO4 berapa min, saya yakin beberapa mungkin menganggapnya adalah Fe plus ditambah PO4 min atau Fe2 plus ditambah PO4 2 min. Salah di bagian itu salah semua satu reaksi. Maka sungguh-sungguh harus benar. Nah, sekarang di bagian anode. Ini saya tetap pakai Cl ya. Larutan FeCl2 dengan elektroda emas. Emas itu adalah Aku. Sekarang anode dilihat dari inert tak inert. Karena elektrodenya adalah Au atau emas, berarti dia melihat dari anionnya. Sama seperti tadi ya, berarti kalau anion melihat dari OH-, sisa asam apa dia termasuk yang O2-. Berarti jawabannya apa? Anode dilihat dari inert tak inert. Karena tadi kalau dia inert berarti harus melihat muatan negatifnya. Karena negatifnya tadi Cl-, berarti reaksinya apa? 2 Cl min Cl2 menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Ya, seperti itu. Ada yang tanya? Saya hapus. Soal 4. Lelehan CaO dengan elektroda aluminium. Nah, sekarang ini katode sekali lagi lihat dari larutan atau lelehan atau ukuran. Karena dia lelehan, berarti lihat yang ini kation, yaitu logam kationnya yang tereduksi. Berarti yang mana? Kalau aluminium itu kan Al. Kira-kira yang saya masukkan di kation ini Ca-nya atau Al-nya? Ca. Ca. Jadi walaupun Ca itu logam dengan aluminium juga logam, tapi kamu perhatikan alonnya. Lelehan CaO berarti kationnya kan kalau CaO atau saya jabarkan dulu. Kan Ca2+ ditambah O2-. Karena lelehan adalah logam kation, berarti yang Ca. Elektrode itu tidak ada hubungannya dengan katode yang di sini. Maka karena di sini berarti reaksinya adalah Ca2+ ditambah 2E menjadi Ca. Sekarang di bagian anode. Anode melihat dari inert tak inert. Aluminium masuk di mana? Tak inert.
Tak ingat. Kalau tak ingat berarti ya di sini saya tulisnya adalah elektrode atau anode yang teroksidasi. Berarti Al ini yang teroksidasi. Jadinya apa ini kurang. Karena Al itu berapa plus? 3 plus. 3 plus berarti Al menjadi Al 3 plus ditambah 3. Nah, silakan dicermati dulu. Yang bingung silakan langsung bertanya. Nggak usah takut, saya nggak mungkin marah. Ayo. Dari 12A5 nomor 17, Jessica Kurniadi, silakan tanyakan langsung saja. Ya, Jess. Sudah masuk tak, Bu? Bukannya ini yang anion, tak, Bu? Yang dipakai yang untuk A. Karena kan sisanya O2 min. Oh ya. Nih, pertanyaannya nih, Jessica, kenapa kok saya nggak pakainya O2 min? Padahal kan CaO menjadi Ca2 plus dan O2 min. Kita harus sesuai urutannya. Anode itu yang pertama harus melihat inat tak inat. Kalau misalnya di soal lelehan CaO dengan elektrode grafit misalnya, maka kita lihatnya yang bagian atas. Oh, dia termasuk inat. Kalau inat berarti kita harus melihat anionnya, berarti O2 min. Tapi karena dia adalah tak inat, berarti harus melihat langsung bagian yang bawah ini. Anode tak inat atau elektrodenya yang langsung teroksidasi. Beda. Jadi misalnya ada satu saat kelihatannya sama tapi jawabannya bisa beda. Karena bisa jadi ini larutan lelehan, yang ini bisa inat tak inat. Jadi tidak disarankan untuk mencontoh temannya saat ulangan atau tanya modulasinya. Gimana, Jess? Paham kenapa kok bukan O2 min yang dipakai? Udah paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang daripada bingung waktu ulangan mending bingung sekarang. Mungkin saya belum lapar jadi tidak terburu-buru untuk menyelesaikan waktu yang ada. Ya. Ini yang lain gimana? Soalnya yang jawab ya kayaknya cuma itu aja. Yang lain paham atau belas nggak paham? Paham, Bu. Nanti saya beri 5 soal, kalian harus kerja sendiri loh kalau nggak mau menjawab ini. Karena saya nggak bisa. Nah, saya lanjutkan aja deh. Ulangan kedua tidak ada remen loh ya. Ada yang mau bertanya? 12A6 nomor 27, Putri Angelita, silakan langsung ditanyakan saja. Iya Bu, saya mau tanya, kan itu tadi tanda plus sama min di katode sama anode kan berubah dari yang dulu, itu gunanya untuk apa ya Bu? Makasih. Oh iya, yang warna ini ya, itu maksudnya hanya untuk membedakan kalau sel kota dengan sel elektrolisis katode dan anodenya berbeda. Tapi untuk menjawab reaksi ini tidak dipakai.
Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan nomor 5. Yo. Larutan MgNO3 dua kali dengan elektrode perak. Katode, saya ulang lagi, urutannya adalah melihat dari dia larutan, lelehan atau lemuran. Oh, ternyata di soal itu adalah larutan, maka kita harus melihat bagian atas. Kalau melihat bagian atas, berarti kita harus melihat kationnya. Di sini kationnya apa? Saya buat dulu reaksinya. MgNO3 dua kali terurai menjadi Mg2+ ditambah 2NO3. Nah, kata kunci itu kamu lihat. Kalau di reaksi ini kamu salah, misalkan nggak ngerti membuat kation dan anionnya, bisa jadi ke bawah salah. Jadi yang ini saat menguraikan juga harus paham. Larutan, oh melihat dari kationnya. Kationnya ternyata Mg2+. Mg2+ masuk di mana? Yang tadi belum menjawab, silakan menjawab. Ini saya jelaskan kayak bingung ini. Ini yang saya siapa? Bangun. Ayo kita cepat selesaikan biar kamu bisa makan. Kalau nggak ada yang menjawab, yang tadi belum ada suaranya, saya nggak mau meneruskan, guys. Saya sudah semangat 45 ini, terangkan ini. Di golongan 2A. Kation larutan logam lain, Bu. Ini siapa suaranya, siapa ini? Saya minta saya diajar. Kelas A3 nomor absen 25. A3 nomor absen 25. Golongan 2A. Siapa? Golongan 2A. Golongan 2A. Berarti karena dia golongan 2A, maka airnya yang tereduksi. Berarti 2H2O ditambah 2E menjadi 2O- ditambah H2. Saya lanjutkan. Yang anode tetap melihat dari inert atau tak inert. Kita lihat perak. Perak itu adalah Ag. Ag masuk di bagian inert atau tak inert. 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 Bu. Ya, gitu. Kalau tak inert berarti elektrodenya yang teroksidasi. Berarti Ag-nya ini. Hati-hati, Ag itu pasti +1. Maka di sini adalah Ag menjadi Ag+. Karena dia melepaskan 1, berarti di sini E. Nah, selesai.
Ada pertanyaan? Nanti soalnya sampai 7 ya, saya tambah satu soal lagi. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Berarti kalau misalnya dia tak inert itu NO3-nya tuh nggak digunakan lagi kan, Bu? Maksudnya nggak dipikirkan kan? Ya, kalau misalkan dia tak inert berarti kita nggak usah lihat anionnya, NO3-nya nggak dipakai. Tapi kalau dia termasuk elektrode yang PT, A, dan C, maka ya berarti kita harus melihat di NO3-nya. Oke, makasih, Bu. Oke. Yuk yang lain. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Atau hari ini kalian ada ulangan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, hanya tugas. Mengingatkan juga kita ulangannya tanggal 17 September. Berbarengan dengan sastra Inggris. Dan kimianya tidak ada remeh. Oh ya, dan jadi nilai UTS ya untuk yang bab ini. Jadi UTS-nya hanya untuk bab ini, tidak ditambahi dengan yang bab 1. Nah, ini beda lagi model soalnya. Kalau yang tadi kamu perhatikan, misalnya larutan CuSO4 dengan elektrode apa. Tapi sekarang di soal dibedakan katode dan anode. Jangan bingung, ini juga ada jebakannya. Jadi kimia itu penuh jebakan, penuh misteri. Nah, sekarang kita lihat katode. Katode melihat dari larutan, haletan, atau leburan. Karena dia larutan, maka harus melihat dari kationnya. Kationnya yang larutan. Kita buat reaksinya dulu. Hati-hati, Cu itu bisa Cu plus atau Cu2 plus. Karena SO4 dia 2-, maka Cu-nya Cu2 plus. Berarti Cu2 plus termasuk di mana? Ion H plus, logam aktifnya ini 1A2A dan Mn, atau di logam lain? Logam lain. 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 Logam lain yang tereduksi. Karena tadi Cu2 plus, maka ya Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu. Nah, sekarang anode. Loh, Bu, ini kan ada katode, ada anode, yang dilihat yang mana? Elektrode yang tadi soal dari 1 sampai 5, elektrode itu sebenarnya ada katode dan anode, tapi di sini sudah dibedakan. Karena pertanyaannya anode, ya berarti fokusmu di anode. Soal seperti katode ini, kamu abaikan aja. Ini jebakan ini. Jadi nanti ketika di soal ada dengan katode apa dan anode apa, pasti katode tidak kamu lihat. Karena sekali lagi bagian katode itu hanya melihat larutan haletan atau leburan. Dan karena ini anode yang diminta, ya fokusmu hanya di Cu saja, di anode Cu. Katode ini diabaikan.
Sekarang karena dia anode Cu, masuk di inert atau tak inert? Tak inert. Inert. Kalau tak inert, anodenya. Makanya di sini catatannya adalah kalau nggak elektrode ya anode yang teroksidasi. Kalau elektrode ya kayak tadi dengan elektrode Cu misalnya. Tapi karena ini dipecah katode anode berarti dengan anode Cu yang penuh. Berartinya Cu yang teroksidasi. Nah, Bu, ini saya pakai Cu-nya berapa plus? Karena kalau tadi Al sudah pasti 3 plus, Ag sudah pasti plus 1. Maka yang di sini, karena Cu bisa plus 1, bisa plus 2, maka kita pakai yang terbesar. Maka kita tidak pakai yang Cu plus, tapi kita pakainya Cu 2 plus. Nah, seperti ini. Di soal itu kadang katode dan anode itu minta di jumlah. Kalau misalkan seperti ini. Nah, semoga masih cukup sampai bawah. Kalau misalkan saya minta di jumlah, Bu, berarti kan habis reaksinya. Wong kanan kirinya lo sama bisa dicoret. Nah, kalau menemukan soal seperti ini yang kamu sisakan adalah kotor ya. Saya tulis di sebelah sini. Cu menjadi Cu. Yang ionnya kamu coret, tinggal sisakan yang Cu. Maksudnya ini pemurnian logam Cu atau tembaga. Kalau misalkan diminta, kalau enggak ya cukup katode dan anodenya saja. Nah, soal nomor 6 silakan ditanyakan. Pasti nanti menemukan seperti ini. Mungkin beberapa ada yang salah pasti. Tanyakan dulu yuk. Ibu, berarti itu hasilnya Cu menjadi Cu itu ya? Ya, maaf. Jadi jangan bingung. Misalkan nanti di soal kayak tadi nomor 1 sampai 5 diminta menjumlahkan kan kanan kirinya tinggal dicoret. Nah, kalau seperti ini, loh yang habis yang mana? Kan kanan kiri sama, tetap sisakan yang logumnya aja. Cu2 plus dan Cu2 plus kanan dan kiri dicoret. Hingga yang Cu menjadi Cu. Itu artinya reaksi pemurnian logam tembaga atau Cu. Berarti nomor 1 sampai 5 dijumlah semua, Bu? Oh, maksudnya dijumlah? Ah, dijadikan kayak Cu jadi Cu gitu. Boleh dijumlah. Tapi biasanya di soal itu hanya yang diminta katode dan anode tanpa hasil reaksinya. Ada yang mau tanya? Dari 12A6 nomor 29, Ruben, silakan Ruben. Ya, Ruben. Saya mau bertanya, Bu. Itu kan dalam sel elektrolisis anode kan dibagi menjadi inert dan tak inert. Kenapa yang inert itu golongan unsurnya PT, AU dan C, sedangkan unsur yang lain itu termasuk tak inert? Aturannya kalau di inert hanya 3 itu aja, Ruben. Hanya PT, AU dan C saja. Maka ketika kamu menemukan senyawa yang lain itu termasuk yang tak inert. Aturannya hanya 3 ini aja yang termasuk inert. Kenapa namanya inert? Nah,
tadi menanyakan tentang logam inert ya. Katoda elektroda inert itu adalah elektroda yang dia tidak bereaksi, jadi tidak teroksidasi maupun tidak tereduksi. Jadi walaupun di dalam selnya, sel elektrolisisnya itu dia tidak ikut bereaksi. Hanya PT, AU, dan C saja. Kalau yang lainnya, logam lainnya itu dia ikut teroksidasi. Gitu. Jadi ada istilahnya, inert itu hanya istilah bahwa dia adalah logam-logam yang tidak ikut bereaksi saat terjadi proses elektrolisis itu tadi. Gitu. Baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Yuk, ada lagi yang bertanya? Belum saya tambahkan satu soal ya. Bu, saya mau tanya itu, dalam pemurnian logam itu terjadi perubahan wujud atau enggak? Misal solid ke larutan dan sebaliknya. Kalau di sini perubahan wujud itu kan di sini logam dengan logam berarti kan wujudnya tetap solid dan solid, hanya ada misalkan yang satu nanti terjadi pengurangan berat kayak model kemarin yang di sel volta, yang satunya menjadi berkurang masanya, yang satunya menjadi lebih tebal, seperti itu. Makasih Bu. Ya. Tapi nanti fokus kita di reaksi ya. Nanti untuk yang teori-teori itu lebih ke kimia unsur di bab berikutnya. Dan bab berikutnya itu banyak teorinya, nggak ada hitungan sama sekali. Jadi seperti biologi hafalannya banyak. Dan ada lagi yang ditanyakan untuk nomor 6. Saya lanjutkan satu nomor lagi ya, ini soal tambahan. Nah, soal nomor 7 adalah taburan Al2O3 dengan elektroda PT. Ini soal terakhir. Katode itu melihat dari kationnya dia. Larutan adalah satu leburan. Oh, ternyata dia leburan. Kationnya dilihat, berarti di bagian ini. Al itu pasti Al 3+, maka di sini adalah Al 3+ ditambah 3E menjadi Al. Anode lihat dari inert tak inert. Ternyata di soal adalah inert.
inert, PT inert. Karena inert berarti kita harus lihat OH min atau sisa asam atau O2 min. Kalau bingung ya diuraikan dulu menjadi Al 3+ ditambah O2 min. Berarti kita lihat jika anilnya O2 min maka reaksinya yang bawah ini 2O2 min menjadi O2 ditambah 4E. Ya, selesai. Yang mau bertanya silakan. Yuk, tanyakan. Karena nanti ketika ada soal seperti ini kita sudah nggak menjelaskan satu-satu ya. Hari ini kita sudah selesai elektrolisis. Karena pertemuan minggu depan langsung hukum Faraday. Jadi ada kesempatan untuk bertanya yang ingin bertanya tentang elektrolisis. Ayo silakan yang mau bertanya mumpung masih ketemu. Ini ada beberapa yang bilang, kok ulangan yang ini jadi UTS, Bu? Enggak ada ulangan lagi, gimana dong? Daripada nilai dasar, ayo. Jadi belajar yang baik ya, mumpung masih bertemu nih. Minggu depan kita akan bahas hukum Faraday, itu bagian yang terakhir dari elektrokimia. Kemudian nanti akan ada latihan soal, semuanya, mencakup semuanya, kemudian siap untuk ulangan. Ulangannya pakai RUK ya? Ulangannya akan menggunakan ruang ujian kosain. Jadi persiapkan baik-baik. Ayo masih pagi, jangan tidur dulu. Yang lapar tahan dulu, tanya dulu baru nanti setelah selesai baru kalian bisa makan. Mengingatkan kembali materi untuk ulangan ini cukup banyak loh ya. Yang pertama tentang penyetaraan reaksi redoks. Itu ada dua metode, metode Bilox dan metode ion elektron. Kemudian yang kedua tentang sel volta yang kemarin kita bahas itu. Kemudian yang ketiga tentang elektrolisis, ini yang baru dijelaskan oleh Bu Nia. Kemudian yang terakhir adalah hukum Faraday yang akan kita bahas pertemuan berikutnya. Dan juga untuk model ulangan besok, kalau misalnya ada pilgan di situ, walaupun jawaban kalian di pilgan benar, tapi yang dikumpulkan di RUK salah, RBK salah, berarti ya salah. Gitu ya. Sudah, silakan jika ada yang mau bertanya untuk elektrolisis. Nggak ada remet loh ya. Ya silakan, mumpung masih ada waktu.
Yuk, yang mau tanya? Ini nanti jadi nilai UTS dan materinya banyak loh ya. Bukan cuma yang elektrolisis, tapi yang sudah disebutkan sama kuliah. Dan tidak ada remen, jadi kalian harus bisa. Mumpung ini masih ketemu, saya kasih waktu 5 menit yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya kita akhiri. Diusahakan tanya sekarang, jangan waktunya sore hari, saya mau malam mingguan, kalian ngecek. Ada yang bertanya, Bu Dia, kayaknya sudah paham. Diakhiri aja atau gimana, Bu Dia? Udah beneran? Nggak ada yang mau tanya lagi? Ini mumpung Bu Nia masih semangat loh ini. Tidak ada, Bu. Nggak ada, wah luar biasa. Saking ngertinya atau saking pasrahnya ini kayaknya nih. Loh ini ada yang mau bertanya. Hah? Saya bingung itu yang anode atau oksidasinya itu kenapa nggak disamain dengan 3O2- pada reaksi. Hah, maksudnya? Dari 12A5 nomor 17, Jess. Tanya sendiri, Jess. Saya bingung dengan chatmu, Jess. Itu saya kan kalau yang lain kan kalau misalnya unsurnya itu langsung dikasih sama dengan reaksinya. Terus saya bingung kan Ibu kasih pecah reaksinya. Kenapa yang 3O2-nya tidak dipakai masuk ke situ? Jadi artinya kalau misalnya khusus untuk O2- itu langsung O2- saja, Kak, Bu? Tiganya kemana gitu ya? Iya, Bu. Jadi sebenarnya ini kan memang saya uraikan supaya kalian tahu, oh AL-nya berapa plus, O-nya berapa min. Nah, untuk koefisien ini tidak berpengaruh, karena yang kamu butuhkan hanya O2-nya saja. Jadi langsung aja, jika ini ada berapapun O2-, ya tetap yang kamu pakai hanya O2-nya saja. Tinggal ngikuti, oh ternyata kenapa kok ini ada 2O2-. Ya karena di sini jumlah di kanan adalah O2, berarti kalau awalnya seperti ini loh, reaksinya. Saya hapus saja ini. Kenapa kok bisa terjadi reaksi yang 2O2- ini? Yang namanya oksigen teroksidasi. Kamu lihat, kalau misalnya di sini O2, seperti kemarin belajar tentang muatan bilos, sebenarnya O2 itu kan 0. Dari min 2 ke 0 itu kan berarti mengalami oksidasi. Tapi kan karena dia mengalami oksidasi harus disetarakan. Makanya saya beri 2 di bagian 2O2-. Karena ini 2 dikali 2- ternyata 4, maka di sini saya setarakan dengan 4 elektron. Jadi koefisien berapapun punya O2 yang asli itu tidak dilihat. Langsung fokus pada ketentuan yang sudah ada di modul itu. Gimana, Jess? Jess? Oh, artinya yang koefisiennya hanya berpengaruh pada yang misalkan selain O-nya gitu, Bu? Yang kayak nomor 3. Ya, pokoknya kamu sebenarnya kalau sudah paham, tidak perlu diuraikan, tidak apa-apa. Karena kamu hanya butuhnya AL berapa plus dan O2 berapa min. Tanpa lihat koefisiennya. Ya sudah ya, Jess, paham? Paham, Bu. Terima kasih.
Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Dari 12A2 nomor 35, Wilbert. Silakan, Wilbert. Itu Iya, Bu, mau Wilbert. nanya Bu. Yang anion O2 itu kenapa nggak masuk oksi Bu? Kan sama-sama ada O-nya. Gimana? Yang itu Bu. Yang anode. Anode kenapa? Sisa asam yang anion O2 di bawah non. Kenapa nggak masuk oksi Bu? Kenapa kok nggak masuk? Oh ya, kenapa O2 ini tidak termasuk oksi? Nah, hati-hati. Walaupun di sini oksi non oksi, katanya tadi kan oksi ada O-nya, tapi ini kan sisa asam. Yang namanya asam itu kan ya, contohnya H2SO4, HCl, HNO3. Yang namanya sisa asam itu artinya H plusnya dihilangkan, tinggal ini. Sedangkan contoh H2O, H2O kan bukan termasuk asam. Seumpama halnya saya hilangkan kan tinggal 2 min, tapi kan dia bukan termasuk asam. Maka O2 dia berdiri sendiri, tidak termasuk di bagian oksi. Ingat sisa asam. Gimana, Wilbert? Ya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Pertanyaan terakhir dari 12A5 nomor 22, Mario. Silakan Mario. Bu, itu yang soal sebelumnya, itu katodenya yang Fe itu kok nggak dipakai Bu? Kok jebakan Bu? Oh, yang tadi larutan CW4 dengan katode Fe dan anode Cu. Kenapa kok katodenya kok nggak dilihat? Yang namanya katode, sekali lagi, tadi kan kita bedakan katode dengan anode. Yang namanya katode itu kamu melihatnya langsung larutan atau lelehan dan leburan. Jadi yang kita pakai ya ini. Walaupun di soal ada dengan elektrode Fe dan anode Cu. Karena ketentuannya kita lihat katodenya itu larutan, lelehan atau leburan aja. Jadi yang katode Cu, katode apa dan anode apa itu pasti mengecoh. Katode itu tidak dilihat yang di elektrodenya, hanya yang langsung larutan, lelehan atau leburan. Gimana Mario? Kamu masih bingung? Paham Bu, makasih Bu. Oke. Cepat. Kesempatan terakhir, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Silakan mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu, selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Habis ini pelajaran apa? Matematika Bu. Oh iya, yang kita pernah telat itu ya. Yaudah, silakan ditutup. Dadah Bu. Ya.